Lili dan Lara. Sekarang kita mau ngapain? Hari ini kita mau konser. Yeay, akhirnya. Jadi hari ini kita mau ke konsernya Ayu. Ayu. Ini adalah konser pertama kita di tahun 2024. Dan ini juga konser Ayu pertama kita, karena dia datang 5 tahun sekali. Iya, terakhir dia datang tuh 2019. Dan sayangnya waktu itu kita belum bisa nonton. Dan itu salah satu penyesalan kenapa nggak nonton waktu itu. Banyak sih alasannya kenapa nggak nonton, tapi kita nonton. Jadi sekarang kita mau get ready with us. Jadi hari ini kita akan mengajak kalian untuk bermakeup-makeupan, melihat bagaimana dandanan kita untuk ke konser. Nah, terus kita mulai hari ini. Oh iya, aku punya tips untuk kalian yang mau makeupnya tahan lama, karena kan kalau ke ke konseran itu bakalan berjam-jam kan, dari pagi sampai malam, belum tukar tiketnya, panasnya, keringatnya, oh my god. Jadi kalau misalkan kalian mau makeupnya lebih tahan lama, itu kalau aku tuh pakai 3 step untuk setting spray. Jadi setelah skincarean, ini aku pakai, tadi udah aku pakai. Terus setelah base makeup, terus yang terakhir adalah setelah makeup selesai. Jadi di sini aku pakai Dream Setters dari Studio Tropic untuk makeup setting spraynya. Nah, by the way di sini tuh kita tidak ada yang MUA, jadi tingkatannya itu adalah easy and not knowing at all. Gitulah ya. Oke, mari kita mulai. Jadi sebelum aku mulai, aku tuh biasanya pakai primer. Ini primer itu wajib karena dia itu mengunci makeup kalian sama pori-pori kalian itu disamarkan gitu loh. Jadi nggak yang gimana-gimana banget gitu loh. Kalau pori-porinya kelihatan kan jelek ya hasil makeupnya. Jadi yang pertama kita pakai adalah pore minimizer dari Makeup Forever. Ada yang nonton konser Ayu juga nggak? Hari itu kita ngambilnya hari day 2. Nanti kita juga bakalan kasih lihat kalian vlog konsernya. Tapi mungkin akan terpisah video ya teman-teman. Terus setelah pakai primer, sekarang kita pakai cushion. Biasanya sih orang pakai foundation ya, cuman menurut aku ke foundation itu terlalu berat. Jadi sama entahlah ya, aku belum nemu foundation yang bagus gitu loh. Jadi aku biasanya pakai cushion. Nah, cushion ini dari Laneige. Ini yang untuk oily skin gitu. Ini aku rekomen soalnya si Laneige ini tahan berjam-jam. Terus dia hasilnya tuh nggak kayak si cushion lain yang bikin berminyak gitu loh. Nah, kalau menurut kalian sudah rata, baru biasanya aku tuh kalau selesai pakai cushion, aku kunci lagi sama bedak padat. Soalnya kalau bedak tabur, entah kenapa kulit aku tuh nggak cocok sama bedak tabur. Walaupun dibilangnya bedak tabur itu lebih cocok untuk oil skin, tapi aku jerawatan makanya. Nah, terus aku pakai bedak padat dari Lux Crime. Ini yang custard. Ini Lux Crime aku suka sih, dia soalnya ya lumayan lah tahan. Ini biasanya aku pakai untuk mengunci. Bentar, aku lupa sesuatu. Sebelum pakai ini, kalian harus pakai kontur dulu. Ini kontur dari Rare Beauty. Untuk yang tahu si brandnya Selena Gomez itulah. Ini yang Happy Soul. Aku suka pakai produknya Rare Beauty ini karena dia kayak lebih natural gitu loh hasilnya. Sebenarnya aku nggak tahu ya cara pakai kontur yang baik dan benar itu seperti apa, tapi kita pakai feeling aja. Sambil cerita lah ya kenapa kita nonton konser Ayu. Jadi awal mula kenapa mengenal Ayu, dari mana mengenal Ayu? Kalau aku dari Dream High. Sama, aku juga dari Dream High. Mungkin banyak juga sebenarnya nggak nyadar, emang Ayu ada di Dream High? Ada teman-teman. Yang... Tapi dia baru kelihatan muka aslinya tuh episode tengah ya. Soalnya episode awal itu kan dia ceritanya kayak gendut, cabi-cabi gitu kan. Ini Dream High 1 ya? Iya, bukan Dream High 2. Jadi kalau kalian nyari di Dream High 2 mana yang gendut ya pasti nggak ada. Iya. Karena kalau Dream High 2 dia udah beda karakter. Artisnya juga udah beda.
Terus setelah nonton di Dream High itu kan aku nyari sih, kalau aku nyari ini siapa ya pemerannya. Terus aku tak, karena dia suaranya bagus kan di Dream High itu. Terus aku akhirnya nonton MV pertama dia yang aku nonton tuh kayaknya Marshmello deh. Marshmello. Kalau aku Good Day. Terus setelah itu aku nonton, kok dia Kyowo. Terus akhirnya aku jadi suka deh. Benar sekali. Sama. Awalnya emang dengar suaranya kan bagus banget tuh yang lagu Someday di Dream High. Betul. Yang sama Terus Unyong. Terus akhirnya kepo, ini siapa sih? Kayak tahu emang beberapa di artis di Dream High itu kan kayak idol gitu kan. Jadi mikirnya dia girl band apa? Ternyata dia solo. Terus udah deh ngikutin, dengar lagunya yang lain-lain. Terus mulai nontonin drama-dramanya dia juga yang lain, kayak produser. Terus yang paling terbaru tuh yang Hotel de Luna. Mungkin beberapa dari kalian tahu dia tuh dari Hotel de Luna. Terus kita juga kemarin nonton filmnya dia yang The Broker ya dulunya. Pokoknya dia kayak jadi ibu-ibu gitu. Mana? Ada yang kita nonton di bioskop. Oh, Tuh filmnya dia juga. Cuman bagus sih. Dia tuh emang multi talent gitu, suaranya bagus, cantik, jago acting. Oke, setelah kita base makeup, sekarang kita pakai primer dulu. Oh iya, untuk Studio Tropik itu kenapa kalian bilang aku sur? Karena itu memang disuruh di sini, jadi nggak bisa dikosok gitu loh. Mari kita semprot. Lagunya Ayu yang paling kamu suka apa? Kalau ini sih UNI ya, yang di time, yang di waktu. Kalau aku Someday, yang lagunya yang di Dream High. Sama Ache sih, aku juga suka Ache. Lagu ya nggak bisa bilang lagu baru juga ya, tapi ya udah lah ya itu. Kayaknya yang kita suka emang rata-rata lagu lama ya. Iya sih. Tapi lagu terbarunya dia yang Love Wins All juga bagus. Aku suka ini, apa sih, Halsey? Oh iya, Halsey. La 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 yang itu. Tapi sebenarnya semua lagunya dia bagus sih. Jadi kayak terus kayak beda-beda genrenya gitu. Jadi kalian sukanya genre yang mana pasti kayak ketemu di lagu dia. Iya. Mau yang ballad, mau yang cepet, mau yang lagu dance, mau yang kayak musical juga ada. Terus yang kerennya itu adalah karena dia menciptakan lagu kebanyakan lagunya diciptakan sendiri sama dia, dan itu keren banget sih. Terus aku tuh suka yang bikin tertariknya sama dia tuh pas Dream High bukan cuma suaranya, tapi karena bisa main gitar. Itu kayak wow. Guys, kenapa aku mau pakai lagi? Sekarang kita lanjut pakai bedaknya. Jangan dulu deh. Apa Maaf sih? ya, anaknya galau. Kelihatan banget ya ininya, gak berpengalamannya. Kan aku udah bilang itu kan yang UA. Terus sekarang aku mau pakai blush on dari Rare Beauty juga. Ini yang Grateful. Ini worth it banget yang buat yang bilang Rare Beauty mahal. Ya oke lah ya untuk kualitasnya. Sama dia itu nggak habis-habis. Kayak sesuai lah ya berarti harga dan kualitas dan soalnya sebanyak ini aku tuh cuma pakai dikit banget, kayak cuman sekali tap gitu loh, karena dia udah merah. Jadi ya anggaplah kalian beli itu untuk beberapa bulan gitu ya. Jadi apalagi kalau kalian nggak terlalu suka makeup, itu kayak menurut aku worth it sih ini. Kakak beli Rare Beauty-nya di mana? Kakak Sephora. Karena sekarang Rare Beauty-nya itu masuk di Sephora. Kalau kalian mau nyari Rare Beauty itu bisa di Sephora. Tuh, padahal aku cuman pakai dikit, cuman kayak udah ditonjok gitu loh. Jadi kalian hati-hati makanya, jangan yang kayak agak marut gitu dipakai langsung banyak, jangan guys. Mending dikit-dikit, terus kalau misalkan kurang baru ditambah, daripada nanti kalian kayak habis ditonjok. Cuman kalau Rare Beauty ini dia tuh nyerap gitu loh. Jadi sebenarnya kalau ditap-tap lama pun pasti bakalan nggak kelihatan juga. Oke, next sekarang kita kunci pakai si bedaknya dari Lux Crime. Akhirnya dipakai juga.
terus dramanya Mbak Ayu yang paling kalian suka, yang paling kamu suka apa? Hotel de Luna. Soalnya di situ dia cantik parah, terus bajunya tuh bagus-bagus, terus storynya juga bagus. Aku nangis tahu nonton Hotel de Luna. Iya emang sih, karena itu memang sedih. Iya makanya. Karena kan tentang orang yang meninggal ya. Kalau aku sih sebenarnya kalau dibilang yang paling suka, sebenarnya sama-sama gitu loh. Aku suka Dream High, aku suka The Luna, aku suka yang dia main sama Jang Geun Suk itu. Kayak aku suka, cuman ada satu dramanya yang kalau misalkan aku ditanya apa yang paling aku suka, aku bingung jawabnya. Cuman kalau ditanya dramanya dia yang paling kamu benci itu apa? Moon Scarlet Heart. Apa sih Moon Heart? Itulah, karena itu bukan masalah aktingnya Ayu ya, aktingnya mereka bagus-bagus. Terus yang main di situ kan semuanya apa sih namanya, Junki. Iya. Terus Baekhyun ada kan. Terus pokoknya semua yang main di situ tuh kayak bagus iya gitu loh. kayak bagus gitu loh. Cuman endingnya tuh bikin, kenapa aku nonton drama ini? Aku nggak nonton Scarlet sih, soalnya emang aku nggak suka yang film kerajaan-kerajaan gitu loh. Kayak ngabisin waktu gitu loh nontonnya. Terus makanya kiranya itu menjadi yang paling aku tidak suka. Oke. Terus sekarang kita menuju ke mata. Di sini aku pakai eyeshadow dari Sephora yang Pocket Palette Shadow. Ini yang Sun Shadows, jadi non-light pink warm tones. Dia tuh ada pengamannya gitu, jadi lucu. Tinggal di slide. Cuman kurangnya adalah nggak ada kuasnya. Oke, rambutku sudah selesai. That's all. Nah terus ini eyeshadownya belum selesai. Aku masih pakai dulu si glitter. Ini dari Shadela. Ini Taro Bubble yang Shadela. Maafin agak kotor soalnya udah lama. Terus ini tuh aku belinya di KKV, yellow shop itu. Tapi ini aku nggak tahu ya kalau shadownya sebenarnya oke lah. Cuman menurut aku yang paling bagus tuh adalah glitternya yang ini. Ini tuh tahan banget, tahan lama. Tapi kayak makainya tuh harus hati-hati soalnya kayak susah dihapus gitu loh. Oh, kenapa tahun 2019 kita nggak nonton Ayu? Karena itu dekat Natal. Iya, waktu itu tuh Desember tanggal 23 apa 22? 28, 29. Ingat aku soalnya itu penyesalan terbesar. Ya pokoknya mendekati Natal. Nah, sedangkan dulu tuh kita setiap Natal tuh pasti pulang kan. Terus dulu mikirnya tuh kayak, ya udahlah apa sih nanti Ayu datang lagi, konser lagi. Padahal waktu itu tuh tiketnya tuh masih ada. Terus ya udah, terus ternyata Covid datang. Covid. Dan kita harus nunggu 5 tahun untuk bisa nonton Ayu lagi. Cantik kan jadi glitter. Tapi bagusnya adalah dari Covid itu sesuatu yang bisa kita tarik adalah Covid itu mengajarkan kita untuk tidak menunda-nunda. Tidak ada lagi kata pasti tahun depan dia datang. No. Jadi kalau misalnya teman-teman punya konser yang pengen banget ditonton dan emang kebetulan artisnya datang, ya udah nonton aja. Saran aku nonton. Nggak apa-apa ambil yang paling murah. Setidaknya kalian ada. Iya. Kenangannya. Jangan sampai kayak kalian nyesel kayak kita. Jadi kayak that's correct. Dan kita juga nggak tahu kan apa yang akan terjadi nantinya, karena maksudnya musisi itu dia nggak akan bertahan lama banget. Jadi bisa aja misalnya tahun ini mereka lagi naik-naiknya nih, terus nanti ada entah, aku nggak doain yang jelek ya, mungkin entah ada masalah atau ada apa, dan akhirnya dia nggak ada konser lagi atau dia nggak comeback lagi, dan kalian jadinya nyesel nggak nonton konser dia sebelumnya. Tahun depan kalian nikah. Iya, atau mungkin ternyata ada sesuatu lagi yang terjadi nih di dunia ini. Something happen. Semoga nggak ada sih, cuman ya udah lah ya. Jadi kalau emang kalian ada budget dan kalian pengen banget nonton aja. Iya, nggak salah kok menyenangkan diri sendiri tuh. Oh ya, by the way ini aku pakai eyebrow dari YOU. Nah aku tuh punya kebiasaan maskara dulu, baru ini apa sih namanya, eyeliner. Soalnya kalau misalkan aku pakai eyeliner dulu terus aku jepit matanya, itu eyelinernya terhapus, jadi males ya ngulangnya dari awal. Kita mending pakai ini dulu. By the way ini aku pakai maskara dari Maybelline yang The Cold Salt Waterproof.
Ini step terakhir atau bukan? Bukan. Sabar. Tuh, dah. Terus aku nggak pakai bulu mata karena aku nggak tahu cara pakainya. Aku takut dengan lemnya menempel-nempelnya itu. Maaf ya, belum belajar. So aku pakai eyeliner dari Maybelline juga yang tattoo liner. Aku tuh kebiasaannya pakai eyeliner adalah dari belakangnya dulu. Jadi ekornya dulu aku buat, dipanjangin. Terus ekornya itu tergantung dari occasion. Kalau misalkan aku di kantor ya ekornya pendek, tapi kalau aku lagi keluar ya ekornya panjang. Ya, disitu kan eyeliner itu mau mengubah segalanya. Oke. Terus apa lagi? Hari ini aku menyiapkan sesuatu biar kita tidak terlalu krik gitu kan. Jadi hari ini aku nyiapin games yang namanya, mungkin kalian udah tahu, anak-anak TikTok pasti tahu deh. Yang namanya adalah His Stand But. Terus nanti kita diskusikan di sini why, kenapa gitu kan. Sebenarnya nggak penting sih ini, cuman ya sudah lah Biar ya, seru aja. biar nggak krik gitu loh. Kalian kalau misalnya mau jawab pertanyaannya juga boleh langsung komen aja. Atau kalau kalian berpikir kayak enggak kok, menurut aku dia masih time juga kok, ya nggak apa-apa sih, tinggal itu preference, kayak ya terserah kamu lah kalau misalkan itu ini. Nah, jadi yang pertama, He stand but he always late. Itu big no sih. no. Soalnya menurutku time itu benar-benar penting. Kalau misalnya dia telat mulu, kayak itu udah membuang waktuku. Apalagi kita cewek tuh tipikal yang mempersiapkan waktu lebih awal kan daripada para cowok-cowok, kayak harus keramas lah, make upan, hairstyle kayak gitu-gitu. Terus misalnya kita udah ready nih, kita janjian jam 10, kita udah prepare dari jam 8 sampai setengah 9. Kita udah ready, tapi dia baru muncul setengah 11. Ternyata tuh dia nggak menghargai kamu, dan karena dia nggak menghargai waktumu. Apalagi kalau dia datang udah telat, terus kayak baru bangun, nggak mandi dan lain-lain. Ih, Makanya kayak aku Bye. 0 sih kalau always late. -1 aku. Terus he stand but he never helps you with the chores. Berarti kayak dia 10 tapi dia nggak pernah bantu-bantu dalam pekerjaan rumah tangga. Itu juga 0. Zero. Karena menurutku itu patriarki. Jangan. Aku jangan, pokoknya pemikiran yang kayak tugasnya perempuan tuh bersih-bersih, ngurus anak, jangan sampai itu ada di, jangan sampai menormalisasi hal itu gitu loh. Semua, maksudnya ya pasangan, apalagi kalau udah nikah, Itu tanggung jawab berdua. Jadi bukan kayak, aku pun kadang kalau misalkan laki-laki kayak nyapu gitu kan, terus dia bilang, udah ya aku udah bantu, kayak pengen aku, itu bukan bantu, itu tugas Anda. Jadi mungkin sebelum lanjut ke tahap yang lebih serius, ini bisa dibicarakan nih, kayak misalnya kalau misalnya kita nikah, kamu mau nggak bersihin apa WC? Kan biasa tuh hal yang paling ini kan jorok kan, mau nggak bersihin WC atau nggak mau nggak cuci baju, itu kan lumayan capek sebenarnya kayak gitu. Jadi kalian harus tanya ke pasangan kalian. Iya. Itu 0, aku 0. Aku juga. Aku enggak sih, minus, aku enggak bakalan. Aku enggak Ya sih. bakalan mau Itu big sama no sih. sama laki-laki yang kayak gitu. Ih, males. Selanjutnya he stand but he super clingy. Stand. Aku suka sih cowok yang clingy. Aku suka physical contact, jadi total 10. Karena aku juga tipikal yang clingy, jadi kayak ya udah kita berdua saling clingy aja. Ya mungkin orang yang lihat kita sih yang agak-agak jijik gitu ya. Cuman who cares? Lanjut. Terus aku pakai ini. Terus 10 but he brings up his ex in every conversation. Oh my god. Itu 4. 0 sih. Aku 4. Tapi kalau dia nggak berusaha berubah jadi 0. Aku tuh tipikal yang gak mau bahas masa lalu. Kayak kalau menurut aku, kalau dia masih bahas mantannya, itu berarti ada sesuatu yang belum selesai. Entah perasaannya dia, entah memorinya dia, kayak gitu-gitu. Jadi kayak aku nggak mau. Makanya aku lebih milih kalau misalnya mungkin dideketin sama cowok, kalau bisa yang udah selesai. Iya, entah putusnya udah agak lama atau kayak emang belum pernah pacaran aja udah. Iya. Kalau kamu kenapa masih oke? Sebenarnya aku masih ngasih kesempatan ya, karena mungkin dia nggak sadar kali ya kalau
maksud aku mungkin dia kayak ya sekedar keceplosan aja ngomongnya gitu loh. Cuman kalau misalkan dia nggak berubah ya bisa berubah jadi minus sih, bukan zero lagi. Jadi kalau misalnya kalian belum selesai dengan masa lalu, Mending jangan healing dulu, sembuhin dulu hatinya, dirinya, baru cari pengganti, pasangan. cari pasangan. Oke, next. He's 10 but he's cheated on someone before. Oh no, Heck no. minus 30. Kalau bisa nggak mau berhubungan sih. Jangan pernah berpikir orang yang selingkuh itu bakalan berubah, no. Kayak kamu satu kali nyoba, kamu bakalan Kamu akan nyoba kepikiran, lagi. kamu kepikiran untuk selingkuh aja itu udah selingkuh. Apalagi kalau kamu ngelakuin. Jadi kalau misalnya ada orang mau bilang kasih kesempatan kedua, aku tipikal Nggak. orang yang nggak ngasih kesempatan kedua. Kalau Sih. Untuk selingkuh selingkuh aku ya, untuk Kalau selingkuh. selingkuh aku udah enggak. Karena itu nggak ada kesempatan itu udah penyakit sih. Benar. By the way, aku diem mulu nih. Ini dari Colorland, YOU juga ya nih. Ya, YOU yang Colorland ini apa sih tulisannya ini? Rosimaushi. Jadi ini untuk si lipsnya. Aku pakai yang agak orange gitu lah. Sebenarnya tuh aku ini yang bakalan aku bawa di tas. Ini lip oilnya Rare Beauty. Ini aku rekomendasikan banget untuk orang yang bibirnya kering, karena dia itu lip oil. Jadi kalau misalkan kalian pakai itu nggak bakalan kering. Sama kalaupun dia udah selesai bukan misalnya kayak kalian udah selesai makan terus dia kehapus, itu bakalan tetap stain gitu loh warnanya, cuman oilnya doang yang kehapus. Jadi dia bagus sih. Ini kenapa aku pakai yang YOU, karena ini baru, jadi aku pengen lihat bagaimana. Oh sekalian, karena kan nanti kita bakal bikin vlog konser. Jadi kalian bisa lihat make upnya bakalan tetap stay sampai akhir konser apa udah ada yang hapus. Nanti sekalian malam kita sekalian video lagi yang ngasih lihat yang mana yang udah hilang, yang mana yang masih stay. Gitu. Aku pakai lah, aku tuh kebiasaannya kalau mau si blush on ini kelihatan dan lama, aku biasanya pakai lagi blush on bubuk setelah semuanya selesai. Ini aku pakai dari si Emina Red. Ini karena terlalu sering aku pakai jadi bisa begini. Lanjut. He's 10 but he refused to post pictures of the two of you on social media. Jadi kayak dia 10 tapi dia nggak pernah ngepost. Kalau aku sama Hugh J dia nggak ngepost, aku bisa paham sih. Tapi aku oke aja sih. Karena menurutku kadang emang ada hubungan yang Udah selesai. nggak mau diumbar aja gitu loh. Jadi ini tampilan look akhirnya. Sekarang saatnya. Karena aku pribadi juga nggak suka ngumbar-ngumbar hubunganku ke luar. Jadi kayak tetap biar private aja. Kalau pekerjaan Anda tidak ya Allah Tuhan sabar ya. Kalau pekerjaannya tidak apa kan ada pekerjaan yang mungkin dia itu tidak boleh, misalkan nih dia kerjanya di apa sih namanya itu, Badan Intelijen Negara atau apa gitu, kayak FBI atau apa, itu kan sebenarnya dia nggak boleh terlalu ini kan, karena kalau misalkan musuhnya agak terlalu sering nonton film sih. Kalau gimana kalau misalkan musuhnya ngelihat muka aku terus dia tahu dong kalau aku istrinya gitu loh, atau kalau aku pacarnya gitu kan. Cuma kalau misalkan itu tidak merekomendasikan, tapi aku juga harus ngelihat dia itu tipe orang yang memang men-share kehidupan pribadinya di Instagram atau enggak. Kalau misalkan enggak ya nggak apa-apa, berarti emang orangnya begitu. Cuman kalau misalkan ternyata dia nge-share teman-temannya, terus kayak ex-nya dia di-share juga sama dia, terus giliran aku enggak, nah itu nyari masalah. Ya itu juga bisa jadi bahan pertimbangan sih. Nah, kayak no. Nah lanjut. Terus He's 10 but he vapes all the time. Aku no sih. ini his nine. Ya sama aja lah. Aku nggak suka cowok merokok. Ya aku juga nggak suka. Aku minum, aku masih oke, karena aku juga minum, ya nggak sering juga sih. Tapi kalau ngerokok itu aku big no sih. Dari awal itu udah pasti nggak akan mau. Aku kalau merokok juga nggak mau. Pertama karena aku nggak bisa cium bau rokok. Nggak suka. Terus itu tuh artinya kayak dia, ya walaupun kata orang sebenarnya kalau ada orang stres ngerokok apa segala macam, cuman kok orang stres tuh kayak bisa lari ke hal yang lain gitu loh. Kayak kita udah tahu ngerokok tuh merusak kayak aku juga stres sih, cuman badan. nggak ngerokok juga, egois gitu loh, kayak dia cuman memikirkan dirinya sendiri.
kayak aku enggak. Sama kan kalau mengerokok juga sebenarnya bahaya ya, untuk lebih bahaya untuk orang yang di Pasif, sekitarnya dia daripada untuk orang yang ngerokok sendiri. Makanya kenapa aku bilang mereka egois. Sama jangan berpikir kalau misalkan mereka nggak ngerokok sama kalian itu udah, tapi kalau residunya itu masih nempel gitu loh, dan itu berbahaya gitu. He stand but he always on his phone when No. you're together. Zero. Kalau aku Nggak suka ketika aku ngomong sama orang terus dia ngelihat handphone gitu loh. kalau always nggak suka sih. Nggak. Cuman kalau misalnya masih sometimes Sometimes ya, oke lah, namanya juga ngecek handphone kan, ngecek kehidupan di dunia ini. Cuman kayak kalau misalkan always enggak. Kayak ya udah kamu pacaran aja sama HP kamu, enggak usah sama aku gitu maksudnya. Terus selanjutnya he stand but mana sih? He terrified of butterflies. Tetap 10 sih aku. Menurut aku ketakutan atau fobia itu sesuatu yang nggak bisa apa ya, nggak bisa hilangkan, dikontrol gitu loh. Yang namanya orang takut buat kayak itu sesuatu yang gimana ya, emang ya karena semua orang punya ketakutan masing-masing kan. Mau tuh hewan kayak mungkin ada yang takut sama bukan hewan juga ya. Aku juga masih oke sih. Karena aku juga takut hewan. Aku takut sama ini, aku takut tikus. Dan itu literally takut gitu loh, aku nggak bisa ngapa-ngapain kalau dekat sama tikus tuh, Kak. Lanjut. Terus he stand But he's always too busy to hang out. Aku nggak sih. Aku harus tahu dulu sih dia maksudnya ya kesibukannya apa ya? Kesibukannya apa, siapa tahu memang pekerjaannya itu yang memang kayak nggak bisa sama sekali ditinggal gitu loh. Cuman ya tergantung, dia kayak harus punya reason gitu loh. Tapi kalau misalkan dia punya reason, mungkin tetap ya naik lah, turun 1 tingkat lah. Cuman kalau misalkan reasonnya itu nggak masuk akal, menurut aku 0. Kayak artinya kamu ya ngapain juga sih orang pacaran kalau misalkan nggak, maksud aku kalau misalkan dia nggak punya alasan nih kenapa dia sibuk, terus ngapain lu pacaran sama saya gitu loh. Kayak ini sendiri aja nggak sih? Kalau aku 5 lah. Kadang tuh kalau apa kita pengen spend time gitu loh, terus kok dia alasannya selalu sibuk, kadang aku berusaha ngertiin, kadang ya enggak. Udah tadi gitu maskara Ikut aja maksudku, mata aku bikin belum. kamu kasih tahu kan dulu. Tuh cowok nggak tahu nanti. Bisa kok nggak berkedip-kedip. I don't know. Sudah bertanya kan kau bedak tadi? Belum. Oh belum ya. Terus He stand but he doesn't wear socks. kalau misalkan dia pakai sneakers, menurut aku 5 sih. Kalau aku setidaknya dia sadar, misalnya nih ya, dia tahu kakinya bau. Ya pakai lah. Ya. Ya. Jadi ini aku pakaian Lily yang Rare Beauty, soalnya dia bibirnya kering. Jadi ini biar dia tidak terlalu kering bibirnya. Sama ini warnanya lebih soft gitu loh. Basahnya Memang oily lah. Sebenarnya aku nggak terlalu banyak makein Lily ya, soalnya dia tipe orang yang nggak suka. Jangan dipegang, itu terhapus. Oh, biar rata. Nggak usah. Tutup. Jadi sekarang gilirannya Lily mencatok. Nah, terus Kok pedis ya? apa yang mana? Ini. Nggak minki, ada min-minnya. Oh. Oke. Terus he stand but he find himself trying viral dance on TikTok. He films himself trying viral dance on TikTok. Gak apa-apa sih. Aku tetap 10 sih. Soalnya aku juga suka nari.
Jadi ya udah kita bikin Dance challenge-nya lama barengan aja. Kalau aku juga oke. Kayaknya butuh ini enggak sih, Ri? Butuh pencetan enggak sih? Jepitan. Oh. Terus he stand but he start every conversation with WUD, what you doing? Kayak lagi ngapain gitu. Lagi ngapain? Sebenarnya aku di umur yang sekarang ya, aku tuh malas basa-basi gitu loh. Kayak enggak lagi ngapain lagi membaca chat Anda. Kayaknya aku 8 sih. Kalau dia 10 ya, tapi dia begitu 8. Aku juga masih oke lah. Terus mana ya yang cute? He stand but he always forgets your birthday. 5 sih aku. Iya, kayaknya aku juga 5 deh. Kayak ya orang memang bisa lupa sih, apalagi kalau dia sibuk ya. Cuman kayak kalau tiap saat, tiap tahun dia lupa, something wrong. Tapi misalnya pada akhirnya dia ingat, ya aku nggak apa-apa. Soalnya kadang aku juga lupa ulang tahunnya orang gitu loh. Tapi pada akhirnya tuh misalkan kayak misalnya malamnya dia ingat. Oh, tapi kan tuh masih dalam birthday ya. Kalau misalkan seminggu Besoknya kemudian ya? Aku 5 sih. Terus tapi emang ada orang yang gini sih, yang kayak selalu lupa ulang tahun. Iya, lupa tanggal-tanggal gitu loh. Cuma maksud aku kan ada reminder ya. Cuman kamu pilih mana? Dia lupa tanggal ulang tahunmu atau lupa hari jadian? Lupa hari jadian, karena kemungkinan saya juga lupa. Kalau tanggal ulang tahun kayak kamu tidak berterima kasih aku lahir ya. He stand but he expect you to pay for everything. No. Enggak. Kalau for everything no, big no. Cuman kalau misalnya sebagian aku oke sih. Aku sebenarnya tipe yang nggak apa-apa gitu loh kalau bayar sebagian, tapi aku nggak mau dia expect aku bayar. Paham gak sih bedanya? Jadi kayak misalkan kita udah di kasir nih, tiba-tiba dia kayak pura-pura sibuk gitu atau apa gitu, nggak mau ngeluarin uang, aku nggak suka. Cuman kalau kayak misalkan, maksud aku juga tahu diri ya, kalau misalkan dia udah bayar makan, terus kita jalan, terus dia mau bayar lagi, setidaknya dia nggak expect aku bayar gitu loh. Kayak ya udah, itu inisiatif kita sendiri. Walaupun pada akhirnya bakalan aku bayar juga sih. Sebenarnya emang nggak ada yang pasangan yang sempurna sih. Kalian pasti nggak akan dapat dia benar-benar 10 gitu. Dan makanya itu kenapa aku jomblo. Cuman kalian pikirin aja, kayak misalnya dari semua dari semua yang buruk-buruknya itu, kalian ada yang tahan nggak dengan keburukan itu? Itu aja sih mikirnya. Apalagi kalau bicara soal udah hubungan yang serius itu kan, udah mau nikah. Kalian pikirin aja, kalian siap gak sih tinggal sama ini orang dengan segala keburukannya yang kemungkinan besar akan tambah buruk, lebih buruk lagi pada saat menikah. Aku tuh kalau misalkan sama laki-laki, aku nggak mikir dia baiknya apa gitu loh. Yang aku mikir adalah dia kurangnya apa. Makanya aku nggak bisa percaya sama laki-laki yang terlalu sempurna. Karena menurut aku nggak ada manusia yang sempurna. Terus jadi aku harus mikir keburukannya dia. Terus aku mikir kalau misalkan dia begini, apa aku bakalan tahan kayak tinggal sama dia? Karena kan menurut aku nikah itu sekali seumur hidup ya kalau aku ya. Jadi kayak ya udah, tahan nggak kamu dengan dia yang seperti itu seumur hidup? Kalau enggak ya enggak. Karena kalau kita mikir baiknya ya bakalan bisa kok. Atau kalian mikir kayak nggak tahan sih, cuma kan dia begini aku dapat cowok kayak begini lagi, di mana suatu saat kan bakalan dapat kok. Jadi terus dong deh. Pokoknya pikirin aja keburukannya, kalian siap nggak, itu aja sih. Kayak mau nggak kalian dengan hidup dia. Jadi jangan menilai seseorang tuh dari yang baik-baiknya, nilai dari yang paling buruknya dia. Kalau kalian maksudnya ready kok, aku bisa kok itu, ya udah sih, itu keinginannya kalian. Cuman kalau menurut kalian tuh kayak nggak tahu juga sih, kayaknya aku nggak deh, kayaknya nggak usah gitu. Benar. Sama, jangan pernah, kalau saran aku ya, karena banyak orang yang kayak terjerat di hubungan yang toksik itu karena dia mikir udah waktunya nikah, atau dikejar kayak dikejar umur, atau kayak misalkan si
tapi orang tua aku udah tua, aku harus nikah atau gimana, atau kayak misalkan orang tua kalian yang minta kalian nikah atau gimana, jangan. Karena menurut aku pernikahan itu kalian yang ngalamin. Jadi kalaupun siapapun yang minta, itu bukan suatu saat nanti ada yang terjadi sama pernikahan kalian, kan nggak bisa minta tanggung jawab gitu loh sama orang yang menyuruh kalian nikah, karena itu keputusan kalian. Jadi menurut aku, menikahlah ketika kalian memutuskan untuk nikah. Jangan nikah ketika orang lain yang memutuskan kalian untuk nikah. Gitu. Oke, jadi ini final looknya. Jadi final looknya. Sebenarnya ini nggak terlalu heboh ya kalau dibandingkan dengan orang lain yang pergi konser. Cuman menurut aku yang jelas dia stay tahan lama. Karena kalau misalkan terlalu heboh terus dia nggak stay, aku tuh nggak suka makeup terus nanti ada cracknya di sini loh. Atau kayak langsung atau kayak harus touch up lagi ya. Iya. Karena kayak, kan kalau konser tuh kan panas, rame, terus kayak kalian harus ke WC buat touch up lagi atau nyari tempat yang ada space buat kalian touch up lagi tuh susah. Jadi menurut aku yang jelas stay tahan lama gitu. Oke deh. Oke, jadi nanti paling kayaknya ada beberapa tadi yang aku nggak sempat sebut produknya ya, apa ada? Nggak tahu. Entah lah ya. Cuman nanti paling kita tulis sekali ya di deskripsinya atau apa gimana nanti saya tulis gitu di deskripsinya. Terus nanti malam mungkin kita bakalan ngelihat final, bukan final sih, kayak nanti jadinya akan seperti apa, selepek apa kita nanti. Jadi itu aja dari kita. Nanti ditunggu update selanjutnya dan jangan lupa vlog konsernya dinonton juga. Iya. Hai. Kita balik lagi setelah konser. Capek. Bagus banget. Ini bukan konser sih, norebang. Banyak kan singelong. Ini bagus sih. Bagus. By the way, update untuk makeupnya. Ini mungkin nggak terlalu kelihatan karena udah malam kali ya, jadi gelap. Cuman makeup aku masih stay sih. Aku nggak tahu sih. Masih. Paling yang hilang lipstiknya doang ya. Lipstiknya sama blush Kayaknya yang berkurang masih sama dikit mungkin gitu cuma loh. bagian mata yang masih jelas. Cuman masih oke lah berarti. Masih oke lah. Berarti Berapa jam tadi? Dari jam 11 ya kita makeup. Selesai jam 12. Terus berarti sekarang Ya. hampir jam 10 menit lagi. Jam 12 sampai jam 10. 8 jam. Enggak ding, 10 jam. Gimana sih? Begitulah. Terus kita udah makan, paling aku tadi cuman touch up lipstick sekali setelah makan yang ini. Makan ramen tadi. Setelah makan ramen. Terus setelah itu udah enggak. Gitu guys. Terus untuk sneak peek untuk konsernya. Keren banget. Bagus. Worth it sih. Keren banget. Ini promotor paling bagus. Itu doang aku bisa bilangnya. Pokoknya konsernya bagus lah. Aku nggak ada keluhan gitu. Mungkin nanti untuk detailnya tunggu tahun Tahun depan. Tunggu akhir tahun. Tapi bagus banget. Pokoknya kalian kalau pernah denger Ayu dan ada sedikit keinginan untuk nonton Ayu, Nonton aja. Worth it. Iya. Worth it. Terus ya kalau ada yang bilang, tapi kan nggak bisa ngerekam kak, tetap worth it. Justru kadang ada bagusnya kan nggak bisa ngerekam. Jadi bisa bener-bener sing-along enjoy gitu banget. loh. Walaupun emang ada minusnya juga sih, karena maksudnya kan nggak ada ini. Cuman kita syukurnya ada beberapa fancam yang bisa diambil, karena kan pas encore juga bisa fancam ya. Nah, jadi nanti kita posting. Nah di situ aku pakai Samsung S23 Ultra, Lily pakai 14 Pro Max ya. Nah, jadi nanti kalian lihat aja di situ hasilnya buat pertimbangan juga kalau kalian mau sewa HP, sewa buat HP. konser selanjutnya. Kayak ada cadangannya lagi gitu loh. Oke, Kita goodbye. lelah, jadi sampai sini aja. Oh, ya. Oke, next konser. Pikir Money dulu ya. of Saya Soul. Money of Soul. Tapi sampai ketemu bulan depan. Karena kita masih ada konser sebenarnya. Bye. Pembohongan. Bye bye.